Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi yang masih berkaitan dengan bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian tindakan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan pengertian motif ekonomi. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian prinsip ekonomi. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya itu disebut dengan tindakan ekonomi. Ya, manusia melakukan tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Dan tujuan dari tindakan ekonomi adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Selanjutnya itu motif ekonomi. Itu adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya, ini contoh motif ekonomi. Ada yang berjualan bakso, ada yang berjualan sate, ya, ada yang berjualan somai, ya, atau membuka kafe minuman, dan juga membuka kafe makanan. Nah, ini contoh motif ekonomi. Selanjutnya itu motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu antara lain A. Motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif paling penting yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan harapan dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya misalnya berjualan makanan, ya, berjualan sayur mayur di swalayan, ya, berjualan di pasar modern, jualan di food court, pasar tradisional, maupun pasar terapung di daerah di Kalimantan Selatan. Selanjutnya B. Motif berbuat sosial. Rasa kemanusiaan selalu ada pada setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhan manusia, punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Ya, contohnya kita membantu nenek yang sudah tua di panti jompo, terus membantu anak-anak yatim yang ada di panti asuhan, atau membantu korban banjir, maupun membantu korban bencana alam. C. Itu motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Penghargaan yang dimaksud bukan sekadar mendapat pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Contohnya penghargaan naik pangkat, penghargaan juara Olimpiade Dunia, maupun penghargaan juara sepak bola.
Selanjutnya D. Motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif lain yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah motif memperoleh kekuasaan. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha. Contohnya, pemilihan presiden dan wakil presiden dan wakil rakyat. Ya, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Berikut ini ada beberapa pengertian prinsip ekonomi pada umumnya. Beberapa pengertian prinsip ekonomi. Yang pertama, prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Yang kedua, prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Yang ketiga, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan yang keempat, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Yaitu beberapa pengertian prinsip ekonomi. Selanjutnya, prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Ya, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tentu dengan tujuan yang berbeda. 1. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi antara lain. 1. Menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. Yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. 3. Menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Dan yang keempat, itu harus selalu hemat dalam biaya produksi, yaitu penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Selanjutnya yang kedua, itu penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Itu antara lain 1. Menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, penempatan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Dan yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Dan yang ketiga itu penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Itu antara lain 1. Membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang yang kualitas tinggi. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang keempat, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasar skala prioritas. Ya, jadi penerapan prinsip ekonomi sangat penting, apalagi di era globalisasi. Semua barang secara bebas masuk dan keluar dari dalam negeri. Pada saat seperti ini, produsen dituntut dapat menghasilkan barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Jadi tugas produsen ini sangat berat, tetapi harus tetap dilaksanakan agar barang hasil produksinya dapat terjual. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.